Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 492 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 20 Juli 2021 dari kitab Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ai molo anak hita, dohot ma panean. Panean di debata, dongan panean ni Kristus. Molo tung dongan na hita di sitaonon, gabe dongan na hita sugut nang dihasangapon." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip dari pewarisan adalah 1. Harta waris baru terbuka orang yang ditunjuk oleh pewaris atau diberikan wasiat dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan terkait dengan perkawinan. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris atau pewaris. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek, kakek, atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Rasul Paulus memberikan aplikasi praktis dari pengajarannya, menyebut orang-orang percaya sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan telah menerima Roh Kudus, maka harus hidup
menurut roh, bukan menuruti keinginan daging atau dosa. Hidup menurut roh berarti hidup dipimpin oleh roh dan mematikan segala perbuatan daging. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan, melainkan menyandarkan diri kepada pimpinan roh Allah. Hasilnya adalah kita disebut anak-anak Allah dan ahli warisnya yang akan menerima janji dan keselamatan serta kemuliaan bersama Allah. Sebagai ahli waris dalam kerajaan Allah, marilah kita bersungguh-sungguh menjalani hidup dalam roh, hidup seturut kehendak dan firman-Nya, hidup dipimpin oleh roh-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami, ampunilah kami karena kami sering melupakan jati diri kami yang sebenarnya dan memilih untuk lebih mempercayai dunia. Kiranya roh-Mu tinggal di dalam hati kami, dan tolonglah kami serta kuatkan untuk teguh, supaya kami beroleh hati yang tegar, yang berani melangkah, memuliakan nama-Mu, bahwa janji-janji dan rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 492 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.